Podcast dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama kami di episode kedua kali ini dengan seorang pakar di bidang spesialis anak, Dr. Marty Astuti. Dokter, selamat datang dok. Baik dok, jadi pada episode kali ini kita akan membahas tema mengenai demam berdarah dok. Nah, sebetulnya demam berdarah itu apa sih dok? Iya, terima kasih atas waktunya. Jadi demam berdarah itu adalah penyakit demam yang disebabkan oleh virus yang kita kenal dengan virus dengue dan disebarkan lewat perantara nyamuk Aedes aegypti gitu. Apa dok bedanya demam berdarah dengan demam-demam lainnya? Bedanya antara demam berdarah dan demam lainnya, oke ya. Jadi penyakit yang disebabkan oleh infeksi itu banyak ya. Yang rata-rata memang disertai dengan gejalanya salah satunya demam gitu. Nah, untuk demam berdarah dengue ini yang jelas itu virusnya itu khusus ya, hanya disebabkan oleh virus dengue. Hanya saja saat ini kita belum bisa memeriksa ini virusnya betul-betul virus ya. Yang bisa kita cek itu adalah antigennya yang biasanya kita cek dari laboratorium itu secara penyebab. Untuk gejala klinis sejarah awal-awal ya kita sebut dengan gejala prodromal itu di 3 hari pertama itu hampir sama dengan gejala-gejala penyakit virus yang lain ya, seperti demam, sakit kepala, nyeri di belakang mata ya, itu hampir sama, nyeri pegal-pegal gitu. Hanya saja untuk demam berdarah ini dia muncul gejala khasnya itu ada pada di hari ketiga gitu. Kalau untuk yang tampak itu biasanya pasiennya dengan ada muntah berlebihan seperti itu ya, ada bintik-bintik perdarahan kalau sudah terjadi trombositnya yang rendah turun. Iya. Jadi khasnya itu karena dia terjadi penurunan jumlah trombosit, memungkinkan untuk terjadi pendarahan seperti itu ya dok ya. Makanya disebut demam berdarah. Iya, jadi demam sebetulnya namanya itu demam dengue ya, dengue fever. Nah, dengue fever yang enggak semua dengue fever itu menyebabkan perdarahan. Jadi yang kita sebut dengan DBD itu adalah dengue fever yang berat sebetulnya. Yang berat yang menunjukkan perdarahan, muncul tanda-tanda seperti yang kita sebut dengan shock ya, itu yang kita sebut DBD. DBD ya, kalau tidak sampai perdarahan berarti dengue saja dok. Bukan perdarahan dan adanya tanda-tanda namanya hemokonsentrasi atau kekentalan darah yang meningkat. Itu yang disebut DBD yang berat. Kemudian untuk cara penularannya bagaimana dok? Iya, untuk penularannya itu dari gigitan nyamuk ya ke satu pasien dulu, harus ada pasien DBD dulu ya. Terus dia akan menggigit oleh pasien yang lain, kemudian pasien itu akan mengalami gejala-gejala seperti pasien demam berdarah yang sudah menderita sebelumnya seperti itu. Nah, nyamuknya yang menggigit itu khusus Aedes aegypti itu, dan dia terbangnya itu nyamuknya nggak jauh-jauh, sehingga paling sering itu kejadiannya di tempat yang crowded seperti di sekolahan, di perumahan, sehingga kalau kita ketemu satu pasien di sekolah akan ketemu lagi di kemudian hari. Di perumahan juga gitu, mungkin di gang yang ini kena, nanti gang lain kena, seperti itu. Dan biasanya nyamuknya beraktivitas di siang hari seperti itu ya dok? Iya betul, jadi nyamuknya itu beraktivitas banyaknya di siang hari. Dia suka yang gelap dan lembab gitu, sehingga memang paling banyak itu penularannya memang di dalam rumah. Sehingga penularannya lewat jentik-jentik nyamuk yang ada mengendap di tampungan-tampungan air yang biasanya ada di rumah, di sekolah ya, tampungan-tampungan yang terbuka seperti itu yang menampung air. Kalau untuk Bangka Selatan sendiri dok, bagaimana kejadiannya selama ini dokter menangani pasien? Iya, memang saat ini sebetulnya sudah nggak ada lagi yang bulan-bulan bebas DBD, itu nggak ada, selalu ada aja pasien dengue ya. Tetapi memang kali ini memang meningkatnya memang sangat tinggi ya. 3 hari yang lalu itu satu kecamatan Toboli saja itu sudah ada 152 kasus. Itu informasi dari Puskesmas Toboli ya. Itu dari kecamatan aja, satu kecamatan saja Toboli yang memang crowded ya, paling padat gitu. Memang kasusnya banyak banget, dan kasusnya akhir-akhir ini banyaknya yang gawat dan biasanya disertai dengan
diare. Nah ini yang kita khawatir, jadi double nih bahayanya. Nah, penanganannya bagaimana dok? Jika ada mungkin masyarakat yang mengalami gejala-gejala yang sebelumnya tadi sudah dokter sampaikan, penanganan yang tepatnya seperti apa dok? Iya, yang pertama adalah nutrisi yang jelas ya. Nutrisi harus baik, makan, minum harus baik. Kemudian yang kedua harus banyak memang cairan, karena DBD nggak ada obat yang khusus kecuali cuman cairan dan penurun panas gitu. Yang ketiga segera diberikan penurun panas ya, memang karena panasnya DBD ini sangat tinggi ya, jadi pusing sekali anaknya. Bisa kita berikan paracetamol. Paracetamol dosisnya 10 mg sampai 15 mg per kilogram berat badan gitu. Secara umum yang dijual bebas itu 1 sendoknya 125 mg 1 sendok. Jadi hampir rata-rata bisa diberikan itu. Itu obat turun panas. Diberikan boleh 4 jam sekali. Kemudian dikompres juga sangat membantu ya. Dan yang paling penting adalah mencegah penularan ke orang lain gitu. Jangan, kalau bisa pakai mungkin lotion yang menghindar nyamuk atau pakai kelambu ya, jentik-jentik nyamuknya dibersihkan seperti itu. Itu yang paling penting. Nah, kalau sudah hari ketiga itu biasanya terjadi penurunan DBD ke kondisi pasien demam dengue itu kalau sudah mulainya hari ketiga sampai hari ke-5 itu mulai turun keadaannya gitu. Jadi kalau sudah demam hari ketiga, masuk hari ketiga tuh baiknya diperiksakan saja untuk diperiksa darahnya Periksa gitu. ke dokter, dibawakan. Berarti jika masyarakat ataupun ada keluarga yang mengalami demam sudah 3 hari ya dok ya, dan belum ada perbaikan, sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit untuk diperiksakan darahnya, seperti itu ya dok ya. Kemudian dok, ada beberapa informasi yang dipercayai masyarakat seperti itu dok, meminum jus jambu gitu dok, bisa membantu meningkatkan trombosit darah. Nah, apakah itu benar atau tidak dok? Iya, jadi sebetulnya yang dimaksudkan di situ adalah minum banyak-banyak ya. Minum cairan banyak itu yang paling penting. penting. Karena banyaknya pasien justru yang meninggal itu karena kekurangan cairan, hemokonsentrasi kita sebutnya ya. Kalau jus jambu sendiri sudah ada penelitian ya. Ada lagi yang lain disebut juga daun angkak ya. Daun angkak itu secara penelitian itu tidak berbeda bermakna. Iya, jadi nggak meningkatkan trombosit, dan trombosit itu pasti akan turun. Kalau betul DBD itu pasti akan turun hari ke-3, 4, 5, 6 itu akan turun. Nanti naik sendiri di hari ke-7 demam atau hari ke-8 demam akan naik sendiri tanpa jus atau apapun. Jadi nggak akan ngaruh gitu. Jadi yang paling penting itu adalah mencukupi cairan yang masuk ke tubuh. Jadi baik itu minum air putih ya dok ya, ataupun jus sari buah itu sebenarnya diperbolehkan. Yang paling penting adalah jumlah cairannya yang cukup. Jumlah cairan cukup dan ditandai dengan urinnya, jadi berkemihnya tuh sering dan tidak pekat. Itu tandanya cairannya cukup. Nah, kemudian dok, yang paling penting ini dok, bagaimana upaya pencegahan untuk demam berdarah ini sendiri dok? Iya, pencegahan ini sangat sebetulnya tuh mudah kalau kita mau bekerja sama ya, karena rumah sakit sendiri tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini sendiri, atau dinas sendiri nggak akan mungkin tanpa bantuan masyarakat. Jadi yang utama adalah membersihkan jentik-jentik nyamuk dari lingkungan, mungkin dengan gotong royong ya, membersihkan semua got, terutama kayak got, penampung air dibersihkan. Kemudian yang kedua, jangan membiarkan wadah kosong terbuka sehingga akan menampung air hujan gitu. Yang ketiga, seperti banyak anak-anak yang mungkin jajan ya, jangan buang sampah sembarangan, harus diletakkan di tempat sampah, di tempatnya ya, yang seharusnya gitu ya, jangan dibuang sembarangan sehingga tidak menampung air hujan dan jentik nyamuk. Jadi kalau nyamuknya aja yang kita basmi itu nggak bermanfaat secara penuh ya, hanya untuk sementara saja. Tapi yang utama adalah jentik-jentik nyamuk. Iya. Berarti fogging sebetulnya tidak memberikan upaya pencegahan yang maksimal sebetulnya dok ya? Iya, apalagi kalau di daerah Bangka Selatan kan banyak hutan terbuka ya. Jadi kalau kita fogging udaranya cepat menguap, nggak akan ngaruh gitu ya. Dia hanya mematikan nyamuk yang sudah dewasa gitu. Jentiknya sebentar yang udah ada di air, sebentar udah jadi besar lagi. Iya, jadi yang penting adalah menguras. Apalagi yang pakai tampungan air, misalnya menampung air hujan buat minum, buat kebutuhan sehari-hari.
terus di rumah juga menghindari ada banyak gantungan baju-baju kotor gitu ya, harus segera dicuci seperti itu. Kalau penggunaan obat anti nyamuk yang semprot bagaimana dok? Amankah? Kalau obat anti nyamuk semprot secara umum sebetulnya nggak apa-apa, hanya ada beberapa yang memang yang alergi alergi, terus ada gangguan saluran napas, ya sebaiknya dihindari. Atau kalau mau disemprot ruangannya dalam kondisi kosong. Nanti kalau sudah bersih baru masuk. Tapi itu hanya sementara ya, itu sebenarnya kan sama seperti fogging yang habisin nyamuk dewasa, tapi jentiknya nggak akan mati. Yang utama adalah pembersihan jentik tadi ya. Jadi perlu diingat lagi sahabat berkelakar untuk mengurangi ataupun menghindari bertumbuhnya jamuk yang membawa virus tadi, harus dilakukan 3M mungkin dok ya kalau zaman sekarang. Menguras, mengubur, kemudian menutup semua tampungan air, kemudian menguras bak mandi ataupun tampungan-tampungan air lainnya, kemudian sisa-sisa ataupun bekas-bekas kemasan makanan yang mungkin akan memberikan peluang untuk air tertampung di dalamnya, mungkin kita bisa daur ulang kembali ataupun bisa kita kuburkan jika tidak didaur ulang. Nah, mungkin itu saja dokter ya podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak dokter atas informasi yang telah disampaikan. Mengingat memang saat ini jumlah penderita DBD sangat tinggi, bukan hanya di Tobuali ya dok ya, tetapi di seluruh Indonesia. Se-Indonesia. Jadi memang peran penting kita semuanya sangat dibutuhkan, terutama untuk menjaga kebersihan lingkungan kita tadi dok ya. Seperti itu. Dokter terima kasih banyak dok atas ilmu yang diberikan. Sahabat berkelakar dimanapun Anda berada, demikian podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam sehat.